Kalau sampai tidak bisa maju, itu bukan operasi jahat, tapi itu strategi yang dia menamakan berhasil. Bahasa dia adalah strategi, bahasa saya adalah operasi jahat. Dan kenyataan Operasi jahat menjegal Anies. menjegal Anies. Ya. Seberapa sakti emang Anies, kan belum tentu menang juga, Pilpres saja kalah. Tapi kan buktinya seperti itu. Kalau nggak kan nggak mungkin 12 partai diborong hingga PDIP tidak bisa mencalonkan kan awalnya. Karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya Mulyono dan geng. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemirsa dimanapun berada dan juga para penonton di Ainus Tower Jakarta. Kalau Anda lihat dan cermati, ada banyak kejadian jelang pilkada. Mulai dari aturan yang berubah tiba-tiba sampai pencalonan yang mengejutkan luar biasa. Mundur di detik-detik terakhir menjelang pilkada. Banyak drama yang tiada akhir. Mengapa jelang pilkada banyak drama tiada akhir? Ada yang berkata, kekuasaanlah yang berada di baliknya. Pertanyaannya, benarkah? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan satu persatu narasumber di panggung Rakyat Bersuara. Yang pertama, Bung Chiko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan. Bung Chiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Chiko, sehat-sehat selalu ya? Oke, tapi politiknya sehat nggak nih menurut Bung Chiko? Menuju sana. Oke. Saya nih pencalonan dramanya udah lewat, Ya. ya kan bagaimana kita di PD Perjuangan khususnya untuk memenangkan ini, gimana untuk menjawab tantangan masyarakat di setiap daerah ini ke depan dan ya mudah-mudahan ya berhasil. Yakin dramanya udah berhenti? Ke depan nggak ada lagi Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur? Adalah, tapi kan ada 545 wilayah ya yang sedang bertanding ya digelarnya pilkada, jadi kalaupun ada 1-2 ya itu biasa lah. 1-2 tapi Jakarta loh, Gitu Jawa ya? Tengah loh, Jawa Timur loh misalnya. Ya nggak apa-apa. Belum Jawa Barat. Ya, kita lihat aja nanti gimana. Tapi Jawa Barat, saya mau tanya nih, calonnya kecelakaan. Hah? Enggak. Namanya maksudnya, namanya Sebenarnya tiba-tiba kalau tengah malam loh kita tungguin siapa ternyata biasa kaget. Dan dinamika di ujung-ujung tuh biasa ya kan, tapi kan artinya masih dalam tataran normal dan nama-nama yang muncul juga nama-nama kader yang sebelumnya juga pernah disebut-sebut juga kok. Oh, iya betul, tapi kan wakilnya sampai Zoom tuh kan pertanyaan besar. Saya mau tanya nih jawaban jujur, kecelakaan. Pengumuman nama calonnya itu kecelakaan? Enggak. Tapi memang alot aja di akhir. Oke, karena saya perhatikan ekspresinya Bung Gesto. Oke, baik. Terima kasih, Bung Chiko. Tadi padahal saya mau dengerin, iya bisa jadi bilang kecelakaan karena apa? Jadi panjang nanti ya. Nanti kita bahas tapi di Rakyat Bersuara. Yang lain yang jawab ya kan. Selanjutnya, tadi di sayap kanan, sekarang sayap kiri.
Bung Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania dan Jokowi Mania. Bung Noel, ini kawan lama saya, silakan Noel. Bung, jadi kalau bilang Prabowo Mania, Jokowi Mania, Anda ini pemersatu antara Prabowo Jokowi. Yang kata orang retak, Pak Prabowo bilang enggak, Pak Jokowi juga enggak. Kemarin waktu di DPP Gerindra, di acara Rakernas Gerindra, sayang-sayangan gitu ya. Iya. Saya sayang Pak Jokowi, saya sayang Pak Prabowo. Apa yang mau disampaikan? Itu bentuk kejujuran Oke. Pak Prabowo terhadap realita hari ini. Oke, lebih dekat. Pak Prabowo itu kan orang ekspresif. Oke. Nah, dia coba ingin mencontohkan bahwa pemimpin itu seperti ini. Jangan ambekan gitu loh. Maksudnya gimana? Pemimpin ambekan? Pemimpin ambekan kan, ada yang diundang pemimpin tidak mau hadir. Ada yang disalamin tidak mau hadir. Yang akhirnya ya maaf, kita kan mau pemimpin ini kan guyup semua. Iya. Persis apa yang disampaikan Pak Prabowo. Ayo kita saling memuja-memuji. Itu menjadi karakter bangsa ini. Oke, nanti saya soal ambekan saya tanya belakangan. Tapi saya mau tanya, politik kan ada panggung depan, panggung belakang. Ya. Itu orang bilang panggung depan, panggung belakangnya beda. Ya itu dalam kacamata biasa lembaga survei atau pengamat politik. Tapi faktanya panggung depan dan panggung belakangnya yaitu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oh, itu yakin? Realitanya. Realitanya. Dari hati yang paling dalam. Lah iya dong, apalagi Emang saya pendukungnya politik punya Pak hati yang Jokowi. paling dalam? Ya kalau tidak punya perasaan ya bagaimana? Bukan perasaan. Ya rasionalitas itu penting. Oke. Penting. Tapi juga harus didasari juga emosionalitas yang mendalam, perasaan. Itu. Dan itulah perasaan yang sesungguhnya. Nah, itu. Setidaknya Noel Ebenezer punya keyakinan itu. Sangat punya keyakinan. Kalau publik pemirsa beda lagi ya terserah Oh, mereka. nggak apa-apa, itu kan sudut pandang. Oke. Terima kasih, Ya, Bung Noel. aman. Saya panggilkan Bung Ges Khalifah, relawan Anies Baswedan. Hari ini jadi trending topik di Bung Ges. Siap. Karena udahlah nggak usah bicara banyak-banyak. Kenapa? Karena Anies itu gagal karena kekuasaan. Betul yang ngomong gitu kan? Betul. Betul. Boleh dijelaskan waktu dan tempat dipersilakan. Sangat terlihat dari, bahkan saya sudah bicara dari tanggal 20 Juni Iya. berdiskusi dengan Idrus Marham di sebuah stasiun TV. Saya katakan bahwa kalau menengok ke belakang, Anies akan berat untuk bisa lancar maju dalam pilkada. Oh, jadi dari awal Bung Ges sudah yakin bahwa Anies pasti akan terjegal? Ada rekaman videonya di stasiun TV ternama, sama dengan Aiman, panggungnya besar juga, dengan Idrus Marham. Dan apa kata Idrus Marham? Kalau sampai tidak bisa maju, itu bukan operasi jahat, tapi itu strategi yang kan berhasil. Bahasa dia adalah strategi, bahasa saya adalah operasi jahat. Dan kenyataan Operasi jahat menjegal Anies. menjegal Anies. Ya. Seberapa sakti emang Anies kan belum tentu menang juga, Pilpres saja kalah. Tapi kan buktinya seperti itu. Kalau enggak kan nggak mungkin 12 partai diborong hingga PDIP tidak bisa mencalonkan kan awalnya. Tapi PDIP juga akhirnya nggak mencalonkan. Ya memang, tetapi kan pada saat sebelum putusan MK kan 12 partai diborong dalam arti apa? Itu kan menjegal aspirasi masyarakat. Dan dari awal Bung Ges yakin bahwa Anies nggak akan bisa masuk pilkada. Bukan. Saya dari awal meyakini bahwa Anies akan dijegal. Oke. Dan bahwa itu penjagalan itu berhasil atau tidak. Kalau waktu Pilpres gagal. Karena kan yang dipakai instrumen KPK. Nah yang akan datang saya waktu itu belum tahu apa instrumen yang akan dipakai gitu. Dan ternyata belakangan tahu. Ternyata belakangan tahu. Menurut Bung Ges adalah berbagai cara. Iya. Nanti kita buktikan soal itu benarkah itu. Terima kasih banyak. Boleh Dan percaya satu belum? lagi Bung Aiman ya. Ya? Rasanya relawan Anies itu udah nggak pantas. Saya datang kemari mengatasnamakan diri saya pribadi Ges Khalifah. Ges Karena Anies udah bukan calon lagi, bukan apa-apa. Jadi nggak perlu lagi relawan kan. Jadi apa bawah tulisannya? Ya Ges Khalifah pribadi aja. Pribadi, oke, baik. tidak Atau mantan ya, mantan boleh. Jadi tidak Mantan mewakili boleh. siapapun, mewakili Tidak saya pribadi. Tapi jangan putus asa dong, kenapa nggak jadi? Kan Anies sekarang Oh, buat lain, partai. itu lain. Nanti saya tunjukkan, ini saya boleh nggak tunjukkan? Ini, Konteksnya ini- bukan putus asa. Saya coba buat survei di X ya. Iya. Udah 60.000 lebih yang memilih vote. Ya. Nanti kita akan tunjukkan. Ini survei, saya mau iseng-iseng aja hari Nggak, Minggu maksud kemarin. saya supaya tidak disalahartikan bahwa saya mewakili orang lain, tidak gitu. Iya, nanti saya mau tanya lu. Bentar, boleh nggak dicantumkan sebentar? Oke. Ini saya bikin survei di X. Jika Anies Baswedan dan kawan-kawan membuat partai politik, bagaimana sikap Anda? Bergabung 76%, luar biasa loh. Tidak bergabung 18%, ragu-ragu 5%. 60.678 votes orang ya. Masih 3 hari ke depan.
Ini di jam setengah 11 pagi. Luar biasa. Mohon maaf. Ini pertama kali di 31 Agustus. Masih 3 hari ke depan. Udah 60.076%. Luar biasa. Ini artinya apa? Artinya antusiasme terhadap Anies tinggi sekali. Jadi tetap jadi relawan Anies dong sekarang? Bukan, dalam artian di sekarang ini kan nggak bisa. Kita kan menjadi relawan itu kalau dia maju. Kalau nggak kan nanti akhirnya seolah-olah saya bicara di sini mewakili relawan. Itu yang saya tidak kehendaki. Tapi kalau Mas Anies bikin partai, Bung Geis pasti ada di dalamnya? Insya Allah. Oh, luar. Karena selama Anies masih tetap layak dititipkan harapan, maka saya tidak akan berubah. Tetapi kalau dia melenceng dari harapan-harapan saya, pasti saya berjarak. Dan sampai detik ini Anda meyakini? Alhamdulillah sampai hari ini demokratisasi dan keadilan sosial bukan saja disuarakan, tapi dinyatakan menjadi kenyataan di Jakarta selama 5 tahun. Baik. Kampung Bayam yang digusur dibangun kembali, bukan Kampung Bayam, Kampung Akuarium. Kampung Gembrong Gembira yang kebakaran dibangun kembali jadi lebih baik. Juga Kampung Kuitang yang banyak lagi. Dan itu adalah keadilan bagi rakyat kecil. Baik, kita berikan tepuk tangan Bung Geis. Nanti kita berikan kesempatan. Selanjutnya saya akan panggilkan juga. Ini mudah-mudahan datang, belum datang ya? Oh nanti, Wasekjen dan Jubir DPP PKS Bung Ahmad Fathul Bari. Nanti kita akan tunggu. Kemudian Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bung Sylvester Matutina. Bung Sylvester, silakan Bung. Kita wawancara dulu sebentar Bung. Jadi tetap bahwa ini kekuasaan partai tersandra kekuasaan. Bahkan tadi PDIP Jawa Barat Bung Ono Mulyono menyampaikan bahwa siapa yang melakukan ini, Mulyono and the gang. Saya nggak tahu maksudnya apakah nama kecil Pak Jokowi atau siapa, nggak tahu. Ditanyakan secara detail juga tidak menjawab. Apa yang Bung? Ya kemarin hari Minggu saya ketemu Pak Jokowi ya. Oke, oh ketemu hari Minggu kemarin. Pas ada kawinan terus saya panggil Pak Mulyono. Beliau ketawa. Jadi intinya bahwa apa yang dikatakan. Jadi betul Pak Mulyono itu adalah nama kecil Pak Jokowi ya. Iya. Jadi apa yang dikatakan Kang Ono Surono. Ya. Ora ono bukti ini hanya ngapusi, hanya bohong. Oke. Jadi gak ada memang buktinya. Dananya bohong gitu loh, ya kan. Jadi menurut hemat kami, ya kan, kembali lagi mungkin saja, ya kan, PDIP ngeprank Pak Anies. Ngeprank Pak Anies. Akhirnya ini urusannya antara PDIP dengan Anies Baswedan aja. Ya, nggak ada urusan sama Pak Jokowi. Dikambing hitamkan Pak Jokowi. Oke, nggak ada. Kasihan nih. Saya perlu penegasan nih. Jadi ini urusan Anies Baswedan gagal, ini urusan internal PDIP dengan Anies Baswedan. Nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi bukan pemilik PDIP dan juga bukan ketua umum PDIP. Sedangkan kita tahu bersama yang mempunyai hak veto atau hak prerogatif di PDIP untuk mencapreskan seseorang dan mendukung di pilkada itu hanya Ibu Megawati sebagai ketua umum dan pemilik PDIP. Tapi saya bertanya, kan nggak sesederhana itu. Presiden ia tidak punya partai, tapi kan ia punya kekuasaan. Ia punya penegak hukum yang ada di bawahnya, ia punya intelijen. Bahkan Pak Jokowi pernah menyampaikan kan, saya tahu apa yang ada di belakang, saya tahu apa yang ada di bisik-bisik karena intelijen saya di mana-mana. Kan begini, ya kan. Sementara orang bilang bahwa Pak Jokowi itu adalah bonekanya Ibu Mega. Sekarang kan berarti kalau itu terjadi, Bu Mega adalah bonekanya Pak Jokowi. Kan begitu. Gampangnya kita lihat hanya begitu. Jadi sebenarnya hal yang mustahil Pak Jokowi ini bisa ikut cawe-cawe apalagi mengintervensi PDIP Perjuangan. Hal yang mustahil Pak Jokowi bisa cawe-cawe PDIP apalagi menggagalkan Anies Baswedan. Oh iya, jauh sekali. Jauh sekali. Kita berikan tepuk tangan Bung Sylvester Matutina. Masih ada satu tamu lagi yang saya juga akan panggilkan tapi belum hadir, nanti akan hadir. Ia adalah No Rocky, No Party. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk keduanya, nanti saya akan panggilkan. Dan sebelum kita mulai, kita akan simak dulu informasi berikut ini. Tahapan Pilkada Serentak 2024 tengah berjalan. Sebanyak 1.467 kepala daerah telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Sosok Anies Baswedan yang sejak awal digadang-gadang maju Pilgub Jakarta hingga Pilgub Jawa Barat tersisih dari Pilkada.
Tudingan ada pihak yang menjegal Anies diungkapkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Anies yang batal maju Pilkada 2024 menyebut partai politik tersandra kekuasaan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Presiden Joko Widodo membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penjagalan Anies Baswedan untuk maju Pilgub Jakarta maupun Jawa Barat. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? PDI Perjuangan tetap percaya diri mengusung Pramono Anung meski di luar radar elektabilitas. Pramono yang juga sekretaris kabinet merupakan orang dekat Presiden Jokowi. Dirinya juga menghubungi Presiden terkait maju ke Pilkada Jakarta. Ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas. Jelang masa kampanye hingga pencoblosan Pilkada serentak 2024, manuver dan akrobat politik seperti apa lagi yang akan mengisi dinamika Pilkada 2024? Saya persilakan dulu Bung Ahmad Fathul Bari, politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Bung Fathul Bari, sehat selalu. Ya, lama ini berapa kali? 2 kali saya undang PKS nggak mau, baru kali ini alhamdulillah akhirnya mau. Alhamdulillah, ada Bang Ges soalnya. Ada Bang Ges ya. Justru itu saya mau tanya, apa 2 kali kemarin itu karena belum tahu, apa 2 kali kemarin itu diundang sulit untuk hadir seluruh PKS karena ada rasa bersalah sama Anies Baswedan kalau sudah meninggalkan Anies Baswedan? Nggak ada yang meninggalkan ya. Nggak ada yang meninggalkan? Nggak ada yang meninggalkan. Ninggalin dong, biasanya ngusung bareng. Pencalonan itu kan 2 pihak. Ada satu partainya, ada juga calonnya gitu. Oke. Nah, kesepakatan itu kan kita bicarakan, dan yang kemarin sudah dilihat kan banyak tuh prosesnya, dan itu sudah jelas. Dan kalau kita sudah ambil satu keputusan, maka kita cari alternatif langkah politik lain. Itu kan hal normal. Saya bicara begini, ini kan yang beredar di luar. Saya harus konfirmasi mumpung ada politisi PKS di sini. PKS tidak bersama dengan Anies Baswedan karena dijanjikan kursi menteri di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita udah dukung yang lain. Ya. Pernah dengar kan kita ada proses misalnya di awal sebelum kita deklarasi Anies, pernah ada isu misalnya yang juga disampaikan, ditanyakan ke Presiden PKS, ada tawaran dari Ridwan Kamil. Jadi nggak benar ada menteri itu? Kursi menteri? Ya ditawarkan, ini sebentar, ditawarkan oleh Ridwan Kamil, dan saat itu kan prosesnya akhirnya justru kita mendeklarasikan Anies Baswedan di tanggal 25 Juni. Dan itu prosesnya kita mulai dari bawah, hampir semua proses pilkada di PKS itu kita sangat menghormati aspirasi dari struktur yang ada di bawah. Karena memang begitu cara pengambilan keputusan kita, dan akhirnya nanti dibahas di tingkat DPP. Nah, ini menarik nih. Jadi lepasnya atau tidak mengusungnya PKS kepada Anies Baswedan karena suara dari bawah, akar rumputnya PKS. Gimana? Aspirasi dari bawah tadi kan? Pengusung Anies Baswedan itu bagian dari bawah. Aspirasi dari bawah tentu. Melepas Anies Baswedan juga aspirasi dari bawah. Ya kan prosesnya berlangsung ya. Jadi setiap hal yang ada aspirasi dari bawah, kita kan ada konteks politiknya, tidak berdiri di ruang hampa gitu. Banyak hal-hal yang ada keterkaitannya, ada konteks gimana calonnya ini kita anggap punya kapabilitas, kapasitas,
lalu juga yang di awal, sejak awal kita sampaikan, kita tawarkan, memang karena kita partai pemenang di Jakarta, kita sangat berharap kita masuk dalam pemilihan dan kita menawarkan calon dari PKS menjadi wakilnya Mas Anies. Bahkan sudah dideklarasikan, balihonya besar-besar di mana-mana, di tiap jalan di Jakarta juga ada. Dan PKS dengan Anies luar biasa. Kita sejak Pilkada 2017, Pilpres 2024 itu kan kemarin. masa lalu. Masa ini depan gambaran saja bahwa memang aspirasi besar itu ada. Dan memang akhirnya di PKS diputuskan di awal Anies Baswedan yang kita usung bersama Soebul Iman. Ya, jadi ketika itu berlangsung, tentu itu proses yang ada seperti itu. Tapi ketika, nah ini kan yang sering jadi perdebatan, apakah ada deadline misalnya, lalu mau atau tidak misalnya kan. Dan itu kan proses yang memang kita buat, dan ini bukan hanya konteks Anies nih, bukan hanya konteks Jakarta. Kita samakan juga konteksnya dengan pilkada-pilkada di tempat lain. Karena proses pencalonan itu kan pasti kita berharap lancar, ada proses langkah selanjutnya yang kita jadikan alternatif dan sebagainya. Dan ini dengan proses yang ada kan seperti itu. Saya mau tanya lebih detail lagi supaya ini karena pertama kali kemudian diungkapkan seperti ini. Aspirasi dari bawah, rapat dari bawah yang memunculkan bahwa akhirnya tidak mengusung Anies Baswedan. Bagaimana proses itu dan seberapa banyak yang mendukung bahwa ya udah nggak usah Anies Baswedan? Enggak, tadi aspirasi dari bawah itu yang kita utamakan sehingga kita mendeklarasikan Anies Baswedan. Untuk melepasnya kan nah, juga prosesnya itu kan proses politik tidak berhenti di ruang hampa hanya sekedar pengusungan dari bawah kan. Ada proses kita menyeleksi calonnya. Bahkan kalau di PKS itu kita berikan namanya lebih dari satu. Nggak boleh pimpinan di fait accompli dengan satu nama. Nah, makanya di PKS pun kita juga usulkan tuh nama biasanya lebih dari satu untuk ke tingkat pusat menjadi pembahasan. Gitu. Artinya begini kesimpulannya, koreksi kalau saya salah, Bung Fatul. Dari bawah aspirasi Anies Baswedan. Ketika di atas diseleksi bukan Anies deklarasi. Baswedan. Deklarasi dong. Enggak, kan PKS kan satu-satunya bahkan yang mengusung Anies, bahkan SK udah keluar. Itu masa lalu. Ini proses administrasi, ini simpel ya kalau di PKS ya. Kalau diputuskan oleh pimpinan, namanya Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, langsung hari itu juga, jam itu juga, struktur di bawahnya, Wasekjen bidang hukum ataupun Sekjen itu langsung membuat SK-nya. Oke, itu itu dukungannya. Tapi kemudian akhirnya mendukung Ridwan Kamil dan tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Ya, ini kan proses selanjutnya ya. Jadi 25 Juni kita deklarasikan, proses komunikasi dilanjutkan, bahkan juga ada deklarasi dari Nasdem ya kan. Dan Nasdem membebaskan memilih wakil dan sebagainya. Dan dari proses yang ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk membuat langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa berlayar. Yang kedua juga bisa mengusung calon yang kita usulkan, Anies Baswedan, Soebul Iman. Maka diberikan deadline. Dan deadline ini ada. Makanya kalau misalnya dibilang deadline nggak ada, coba dicek. Diceknya langsung ke orang yang bersangkutan. Kalau kita tentu kan bukan kita yang ngomong, ya kan? Tapi pimpinan PKS mengambil konteks itu. Dan akhirnya ketika sudah tidak bisa berlayar, yang pertama untuk konteks saat itu ya, karena kan konteks saat itu PKS nggak bisa berlayar sendiri kan, tidak bisa berlayar. Dan yang kedua juga Anies juga belum dapat berlayar dan tidak mengusung bersama Soebul Iman, ya maka dibuatlah langkah alternatif lain gitu. Oke, Bung Ges ada mau komentar soal ini? Tentang apa? Tentang apa yang disampaikan oleh Bung Fatul? Tentang deadline ya. Deadline dan juga akhirnya kemudian Anda yakin aspirasi dengan bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Ya yakin. Yakin. Pimpinan Semuanya PKS yang yakin? menyampaikan. Anda percaya yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel nih. Yang menyampaikan siapa? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Yakin, tapi kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua. konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita berdua. Oh, ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa emang? Kita mau bahalah saja.
Ya ngapain mubahalah orang kita Mubahalah yakin sumpah kok. artinya. Iya. Dan Agar kita pas- bukan orang yang terlibat. Kan begini. Bisa Ngapain dijelaskan Anda dulu mungkin menyeret-nyeret ke pemirsa. sesuatu yang Begini, Anda tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Mubahalah banyak yang mungkin Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, agar kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Iya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Ya. Tapi kalau Masalahnya itu bukan Anda yang bohong, bicara. semoga yang menyatakannya juga mengalami konsekuensi yang sama. Itulah mubahalah, Yang berproses betul, bukan bersumpah ya. Anda. Ya masalah yang berproses bukan dia. Yang berproses Saya itu yakin Anies kok. dengan pimpinan PKS. Ya sudah, Silakan artinya ditanya Anda tidak berani, Aniesnya, ditanya sudah pimpinan cukup PKS. saja. Semoga Ya masyarakat enggak lah, jangan lihat Anda malam berani ini tidak tahu. berani lalu Tahu bahwa konsekuensi hari ini. mengeksploitasi kebenaran untuk milik Anda. Salah. Loh tidak, saya meminta konsekuensi. Jangan kok. konteks itu dong. Anda serasa mengeksploitasi bahwa kebenaran yang milik Loh, Anda hanya tidak. dengan konteks itu. Kan konsekuensinya berdua. Ya, Kalau enggak saya dong, bohong kan enggak tidak sembarangan. konsekuensi. Ini Gitu. sebenarnya singkat soal deadline. Benarkah ada Nggak deadline? sembarangan begitu. Berbeda, Bung Ges. Saya langsung sampai tidak mau lagi diskusi. Tidak ada deadline begitu ya? Ya, Sementara makanya saya PKS meyakini mengajaknya ada ya deadline. sudah. Oleh Silakan ditanya ke Mas Anies itu. Siapa yang berbohong agar ada konsekuensi dari yang kita percayai. Masalahnya Kan bukan begitu. beliau yang dikasih deadline. Dikasih deadline kan Mas Anies. Yang Ya, menyatakan kan Anda deadline pimpinan yakin, PKS. Silakan Anda yakin. ditanya. Begini, kalau Anda yakin dengan Anda Ya yang saya katakan, yakin nggak ada urusannya juga mubahalah emang apaan? ya Kan berarti santai takut. aja. Ya sudah, selesailah sudah. Baik. Selesailah sudah. Saya panggilkan dulu, Bung Rocky Nggak Gerung. penting. Bung Rocky Gerung. Ya saya panggilkan. Ini dari tadi saya lihat. Oh pakai masker sekarang. Kenapa Bung Rocky? Wah luar biasa. Silahkan Rocky. Jadi kenapa pakai masker? Karena saya nggak mau disumpah. Ya kenapa? Ada apa? Jadi kenapa pakai masker saya bilang? Karena Bung Rocky lagi kurang sehat atau apa? Untuk menyembunyikan kebenaran. Kan kebenaran itu datang dari mulut. Demikian juga kebohongan. Itu pesannya. Jadi siapa yang bohong, siapa yang benar? Kebohongan itu saya pikirkan dulu sebentar. Silakan. Kebohongan itu adalah dua kebenaran yang saling berkelahi. Kebohongan adalah dua kebenaran yang saling berkelahi. Ya. Bisa dijelaskan? Ya kalau saya jelasin jadi transparan pikiran saya. Kan tadi saya nguping, tadi saya telat. Nggak apa-apa, silakan, Ada Bung Rocky. dari bandara tadi. Silakan. Tapi poin kita kan tadi kalau saya nguping itu ya. Mungkin Ges nggak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Kan konstruksi moralnya di situ kan. Jadi sebetulnya yang hendak diuji adalah bukan kejujuran, tapi kepastian bahwa seseorang berbohong apa tidak, itu yang mau diuji itu. Dasarnya itu kenapa? Ya karena politik adalah ujian tentang kebohongan gitu. Dan apa yang dilakukan, Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh Bang Ges itu yang seharusnya. Saya nggak akan berdebat dengan Paus Fransiskus soal kebenaran, dia pasti benar itu kan. Tapi dalam politik kita berdebat tentang siapa yang berbohong, bukan siapa yang benar. Caranya gimana? Ya barusan dibuktikan tadi itu. Oke, dengan sumpah tadi. Ya karena PKS itu adalah menara moral. Maka cara untuk membuktikan ya secara moral apa? Ya bersumpah aja. Kan PKS bukan partai sekuler. Yang bisa berbohong. Berbohong secara politis. Kan itu soalnya tuh. Saya dengar debatnya tadi aja. Ya itu kesimpulannya. Oke. Udah bisa pulang saya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tapi saya ingin minum dulu ini, ya. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan kembali saat lagi.